Silakan Damit kasih panduan, jangan dipotong-potong. Saya pikir Anda akan terkenal. Apakah Anda tertarik dengan serial semacam ini? Seperti apa kamu di awal Kaisar Agung dan Gui Kecil? Anda pikir Anda sangat ketakutan sehingga jika Anda menyebarkannya, Anda akan diliput dengan sia-sia. Pria dengan detonin Ziehaf dengan tajam, poin yang rumit. Gambar saya adalah seekor babi buas dengan wajah besar. Silakan bertemu dan ngobrol, dia terlihat seperti hantu. Tom berharap menemukan seorang gadis dari jarak 4 mil yang bersedia menikahinya. Dapatkan seorang wanita Haixi dan bicaralah sedikit. Setelah Ziliangping meninggalkan istana, dia memintamu untuk menikah dengannya beberapa tahun lagi dan hidupnya seperti babi. Saya juga mendengar bahwa kerajaan dan wilayah berperang satu sama lain dan mereka hanya bermimpi untuk mengambil alih keluarga mereka. Kamu bodoh sekali. Tidak cukup untuk memijatnya. Yang membunuh babi itu bukan tunggu boleh makan daging. Kamu babi, kamu dalam kesulitan menjual anjing dan masih makan daging. Seseorang akan datang yang tidur dengan saya dan membunuh babi. Ibu telah mengatur pernikahan yang baik untukmu. Wang Tuhu, kamu tahu. Ada toko dan toko tepat di atas. Patuh dan pergi ke kios bunganya besok. Jangan takut akan hal itu. Kakakmu merasa kasihan padamu jadi dia menyerahkan pernikahannya padamu ibu. Mengapa Anda tidak bisa menjelaskannya dengan jelas? Bisakah dia memahami ucapan manusia ketika berbicara banyak dialek Kaofeng setiap hari? Jika Anda tidak taat, aku membalikannya pada babi. Jangan dengarkan dia, mereka tidak bisa minum Ziaoyin. Saya akan pergi ke kios bunga dan bertahan hidup. Anda berjanji untuk membunuh mereka semua. Itu benar. Xiao Xiao, bagaimana kamu bisa mengharapkan ini? Selama saya bisa keluar dari sini dan punya cukup makanan, saya bisa pergi kemana saja. Jika Anda seorang penggaruk dan memainkan permainan dua bagian, apakah kakak laki-laki tertua saya akan mendapat masalah dengan pria berwajah babi? Jika kamu memarahinya, kamu bahkan tidak bisa mengenalinya dari wajah babinya. Jika Anda di rumah dan berteriak, itu akan menjadi serangan ajaib. Tidak apa-apa, aku akan lari saja jika tidak berhasil. Yatou, kenapa kamu tidak lari sekarang? Ibu bersembunyi di sini dan kamu di sini. Saya tidak ingin meninggalkan Feng Laichun. Bunuh Yatou. Mengapa Anda menangisi sekelompok orang yang tidak muncul? Bodoh, bawa aku bersamamu besok. Ini menyelamatkan Anda dari keharusan memanjat tembok untuk menyelamatkan Anda jika terjadi kesalahan. Ayolah ayah, kamu yang terbaik. Balikkan sampai mati, sebutkan saja dalam satu pukulan dari saya. Bagaimana dengan kalian berdua? Bisakah kalian melanjutkan? Aku lupakan saja. Jika kami tinggal di Sujia, kami masih bisa melindungi Anda dari angin. Jika kamu menginginkan Su Wangtu, aku akan membesarkanmu sebagai bajingan. Sabuk yang bagus bisa memberi Anda harga Su. 2 tas longgar. Anjing ini, jangan tersinggung ya Om, ini erat kaitannya dengan keadaan keuangan kita. Yatou yang berhati lembut harus membawanya ke kios bunga dan itu sangat sulit. Jangan khawatir Paman, anjing ini tidak menginginkan manusia. Karena Anda menyukainya hari ini, bawalah. Oke, setelah Anda keluar dari pintu ini, gigi dan anjing itu akan dipanggil kepada Anda. Apapun yang terjadi, Anda tidak bisa menahan amarah Anda. Saya akan menjaga perekonomian dengan baik. Kakak ipar, jangan salahkan ayah karena bahagia. Panen di rumah tidak bagus. 10 tael perak ini adalah uang penyelamat hidup keluarga kami. Saya berharap kepada Tuhan saya menyakiti Jian Dao dan saya melakukan Xiao. Jika Anda suka, minumlah. Tidak, kamu tidak bersedia. Ibu. Aku yang di bawah tidak akan pernah hidup. Ada seekor anjing datang ke Huhu. Izinkan saya menyampaikan pesan kepada Anda. Lai Hugo, apa yang dia katakan? Pertunangan sapi konyolmu telah dibatalkan. Bukankah ini rumah mertuamu? Hampir sepanjang malam, tepatnya keluarga Sumu. Perlakukan keluarga Wang kami sebagai host Wang. Hadiah wewangian yang lembut. Keluarga saya sangat bodoh sehingga saya meninggalkannya selama lebih dari 10 tahun dan menemukan keluarga yang baik untuknya. Mengapa kamu datang dan mengacau istriku? Kami tidak mencari rumah. Yang ingin aku kunjungi adalah keluargamu Su Jingjing. Sekte Sanghua memang Su Ziao Xiao. Ini adalah penipuan pernikahan. Keluarga Su tidak kaya seperti ini. Nama dalam akta nikah adalah putri dari keluarga Su.
Su Xiao bukanlah putri dari keluarga Su. Terlebih lagi, perekonomian kita telah diperlambat oleh keluarga Zhou. Anda masih ingin belajar dari Qiu Chai. Kapan Zhu? Baru hari ini, apa kabarmu Wang Meng? Ingin menikah denganku juga. Itu saja kamu seperti ini. Jika Anda bisa menikahi Xiao dari keluarga kami, Anda akan menjadi lebih populer. Zhou Shou adalah pencium bayi Su Xiao Ding. Bukankah ini hanya pertukaran pernikahan? Terpaksa mencium bayi yang menekan kepalanya. Dia juga menjualnya ke Wang Tuhu. Keluarga Su makan gelas kering dan kentut. Saya memperlakukan Xiao seperti putri saya sendiri. Ayolah kakak ipar keluarga Su, saat pertama kali menikah lagi dengan keluarga Su. Penekan kedua tidak sebodoh itu. Kamu terlihat seperti orang bodoh sekarang. Berhentilah bicara omong kosong, kami tidak mengakui pernikahan ini. 12 tael perak akan dikembalikan kawan. Anda Tuan Ling, gadis yang Anda nikahi, Anda menyisihkan airnya. Indentor kedua pasti tidak akan kembali. Bagaimana cara mengatasinya terserah Anda? Tidak ada uang. Saya mendengar bahwa Wang Tuhu mendapat hukuman setiap kali dia tidak bahagia. Mengerikan dan melelahkan. Kepala keluarga Su terlalu menyedihkan. Tinggal di gudang kayu keluarga Su dan makan besar. Menikah dengan Wang Tuhu seperti jatuh ke dalam abu. Saya Xinyan, Anda membuat 4 kesalahan. Saya bisa membuat api, dan saya bisa menghasilkan uang untuk memindahkan kamp ke arah Anda. Jangan biarkan aku melakukannya, oke? Kepala penekan ini terlihat sangat menyedihkan. Jika kamu terus tinggal di keluarga Su, kamu juga akan diperlakukan dengan buruk. Loh, kanan. Ayo pulang. Apakah ini benar? Jangan katakan bahwa Su Jia tidak memuaskan ketika Anda melihat ke belakang. Mulai sekarang, dia akan menjadi hadiah raja kami dan tidak ada hubungannya denganmu, Su Jia. Oke, itu tidak ada hubungannya denganku. Lalu di film ini, apa yang saya lihat seperti cermin di hati saya. Namun, saat dia melihat ekspresi wajahmu, matanya malah tidak meledak. Mungkin inilah identitasmu yang sebenarnya. Tuhan juga telah mengirimkan kebiasaan kepada kita dan kita harus ikhlas. Oke Bu, saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Lagi pula, aku terbiasa berteriak ketika aku menekan kepalaku. Meski tidak menjadi kebiasaan, aku tetap harus menerimanya sebagai istriku. Ayo, cepat. Xiao, aku punya satu penyesalan dalam hidupku. Saya berumur 3 tahun. Aku masih dalam keadaan tidak percaya. Jika saya tahu, saya akan menyetujui pacaran Erhua tahun lalu. Tapi Erhua aku sudah menyelesaikan kata-kataku. Xiao, silakan pergi, kita akan segera mati. Mengapa saya jatuh cinta dengan begitu banyak master yang naif dan biru seperti Anda? Ya Tuhan, aku masih ingin hidup 500 tahun lagi. Selimutnya tidak terbuat dari rumput dan sangat nyaman. Anda bangun. Ayolah, kamu membuatku takut setengah mati. Aku memelukmu sepanjang malam, tapi kamu baik hati dan tidur nyenyak. Oke, terima kasih atas kerja keras Anda. Jika ada daging segera, saya akan meninggalkan lebih banyak lagi untuk Anda. Tidak, Anda memiliki hati nurani. Xiao, silakan datang untuk makan malam. Yang akan datang. Cepat duduk, sup itu dibuat oleh Xiansa tadi malam. Saya membuatnya hampir sepanjang malam dan rasanya sangat harum. Ternyata itu semacam mesin terkunci. Tekan kepalamu, kenapa kamu tidak duduk di rumah? Mereka bilang saya tidak bisa menyajikannya. Mulai sekarang di rumah kami, Dundun akan duduk dan makan. Makan. Ini kepalaku lagi. Jadi konon tidak ada yang jatuh dari langit, tapi kepalaku ada di atas kepalaku. Bagaimana saya bisa menjadi kepala tahanan? Apa yang akan saya lakukan? Si bodoh itu kehilangan 10 tael peraknya. Menunggumu menjadi gila dan menikahi Zhou Xiucai. Saya khawatir saya tidak akan memiliki makanan enak untuk dimakan di masa depan. Itu benar. Saat menikah dengan saudara Zhou, Dundun akan bisa menikmati makanan pedas dan pedas. Su Xiao, si bodoh itu. Sekarang saya khawatir saya bahkan tidak bisa makan berturut-turut. Makan perlahan. Anda tidak akan bisa mengambil posisi jika kaki Anda busuk. Kaki. Terima kasih. Saudara Wang. Terima kasih telah memberiku makanan untuk dimakan. Anda boleh makan lagi nanti? Tidak, terima kasih.
Sekarang kamu sudah datang ke rumah ini, kamu harus memanggilku ibu. Ibu. Saudara Wang, ini hari yang cerah. Gambar-gambar di pegunungan berterbangan. Hari menjadi gelap pada tingkat tertentu. Jika kamu tidak tahu cara menghindariku, kamu bodoh. Mulai sekarang, kita akan menangkap ikan besar dengan kilat. Yang teratas banyak sekali, termasuk belepi. Saya tidak ingin mati. Masuk akal juga jika Anda terlalu tinggi, apinya harus lebih kecil. Guntur besar, kilatan api. Tidak, saudara Wang dalam bahaya. Tidak bagus, saudara. Anda tidak bisa terluka. Akan ada guntur dan ikan segera datang. Jangan mencoba untuk maju. Saudara Wang, apakah istri kecilmu bodoh? Matahari membuat orang terlihat tampan dan tidak ada awan sama sekali. Dari mana asal ikannya? Saudara Wang, apakah kamu percaya padaku, saudara Wang? Saya tidak percaya, tapi Anda benar-benar percaya padanya. Jika kamu ingin pergi, pergi saja. Suka atau tidak, perutku akan tetap ditinju tanpa saudara-saudaramu. Berjalan. Itu benar-benar turun. Sayangnya, batu tersebut jatuh dari gunung di belakang. Aku serahkan padamu. Saya dapat membantu Anda menemukannya. Kalau begitu ikuti aku dan jangan berlarian. Saudara Wang di sana. Orang sungguhan meminumnya. Oke. Jika ada minuman, Anda bisa menangkap ikan dan meminumnya. Setelah ibuku pergi, tidak ada seorang pun yang begitu memedulikanku, kakak ipar. Apakah kamu mengajariku? Ya, kakak ipar saya sungguh luar biasa. Tanpamu dan saudara Wang, saya khawatir saya tidak akan bisa turun gunung. Kami yang terpisah ribuan mil memiliki kehidupan. Apapun yang Anda ingin saya lakukan mulai sekarang, saya akan melakukannya. Xiao Xiao, tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan apapun tentangmu. Aku bersumpah, aku tidak akan memberitahu siapapun. Mulai sekarang, jika seseorang melanggar Anda tidak perlu berbuat lebih banyak. Terakhir kali Anda mengatakan bahwa seseorang di Housan menggali roh liar dan menjual faktor tak terbatas. Jika tidak, kamu juga akan mati. Lalu aku ingin tumbuh di Sifeng dengan nada belakang. Sulit untuk menemukannya. Saya harus mencoba keberuntungan saya. Anda harus menemukan keberuntungan sendiri. Ada mulut ekstra di keluarga kami sekarang. Maksudku, dengan satu orang lagi, kehidupan keluarga kita akan menjadi lebih baik. Rumah ini juga perlu dibangun. Bu, apakah ibu takut aku tidak bisa menghidupi menantu perempuanku jika aku tidak membuat kemajuan? Oke, saya akan segera pergi ke Housan untuk mencoba peruntungan. Kalau begitu aku akan pergi juga. Tidak, kita harus segera kembali. Ada apa? Postur tubuh yang bagus, postur mereka sangat bodoh dan postur yang sangat bagus. Dawang dan Xiao Kui akan tetap ada di sana. Anda adalah Su Xiao Xiao. Biarkan aku masuk. Guruku masih di dalam. Tikus apa? Aku sudah bercinta dengan bayimu, sekarang saya mengambil emas dan batu giok dan Anda masih terikat dengan saya. Bukankah ini adikku yang bodoh? Apa? Saya mendengar propaganda akan berlanjut hari ini dan saya ingin datang dan menimbulkan masalah. Aku akan menyerahkan hatiku jika kamu mati. Jika tidak, biarkan aku pergi. Ini yang kamu katakan. Kamu masuk dan pukul aku. Teruskan. Saat Sujinyu menikah, masalah apa yang akan dia hadapi? Seharusnya aku, siapa yang memintanya untuk memaksa orang lain terlupakan? Dia menangis seperti ini untuk tikus ini. Xiao, apakah kamu masih hidup? Kamu belum mati. Kamu belum mati. Anda pernah tinggal di sini sebelumnya.
Anda ayah asli, kembalilah ke konferensi putri saya, dan saya akan melindungi Anda. Melihatnya, apakah Anda ingin saya mengatakannya di depan keluarga Zhou? Su Xiao, kamu orang yang baik, hari ini adalah hari bahagiaku. Anda datang ke rumah saya dan menangis karena dua ratu. Saya baru saja datang menemui Kaisar dan Xiao Hui, dan saya tidak ingin menikah. Saudara Wang, ini Kaisar dan ini Xiao Hui, teman baik saya. Hai, halo. Siapapun yang menggosok kepalanya tanpa terlihat mencolok harus segera menyapa. Saya akan menjawabnya, saya sedikit berteriak. Kamu pergi ke rumah Wang dulu. Bangunannya berada di sisi barat halaman. Anda baru saja bermain di bawah hantu. Jangan sentuh daging pedas di platform bangunan. Itu dipesan oleh ibuku untuk tahun baru. Jangan khawatir, kami berjanji tidak akan menggunakan daging pedas. Seberapa besar otomatisnya? Bahkan bukan yang besar. Saudara Wang, saya mengerti apa yang mereka katakan. Saya dapat memahami suara di pepohonan, rumput di tanah, dan hukum pembelajaran. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa memberitahu orang lain kalau tidak orang akan menganggapku monster. Tidak, kamu bukanlah monster sejak awal. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa memperlakukanmu seperti monster. Kalau begitu, ayo pergi ke Wang Linxi sekarang. Ikuti Xiao Yingku pergi. Bagus menemukannya. Itu dia, ketemu. Seperti yang dikatakan rumput, ada sesuatu di bawah batu itu. Jika orang lain bertanya, katakan saja akulah yang menebak Lindsay. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang hal ini hari ini. Bos lama rumah sakit Dongji datang untuk mengambil bahan obat secara langsung. Saya mendengar bahwa bos lama ini sangat pemilih. Yang mulia saja tidak cukup. Cao Huo yang mulia, dibutuhkan setidaknya 20 tahun untuk mencapai puncak gunung dan keberuntungan telah berlalu. Segar Ma Bojun, 15 sen per kati, Lin Xi, 20 tael, 20 tael. Wang Meng telah menemukan cara untuk menghasilkan uang. Inilah yang saya temukan dengan kepala bertekanan kecil. Ketika ibu saya masih kecil, dia mendengar seorang lelaki tua berkata bahwa beberapa orang dilahirkan untuk dapat berbicara dengan monster kitab suci di pegunungan. Kemanapun mereka pergi akan ada banyak hasil panen. Xiao Xiao adalah bintang keberuntungan keluarga kami. Bu, aku belum bertanya tentang urusan hari ini. Ketika saya keluar untuk mengambil foto, Zhou Wangxuan dipukuli lagi dan mereka tidak berani menyentuh saya. Mereka akan mencari sedikit masalah. Tergantung apakah mereka berani datang. Jika kamu tidak menjagaku di rumah Zhou, mengapa kamu ada di sini? Pernahkah kamu mendengar tentang si bodoh itu? Apa yang bisa terjadi pada orang bodoh? Wang Mei membeli 2 linsi dan menjualnya seharga 20 tael. 20 tael. Orang bodoh itu telah menjadi orang suci sejak dia masih kecil. Rak kartu ini membuat keluarga Wang marah. Tidak heran Wang Mei sangat mencintainya, dia adalah saudara yang sangat berharga. Mengapa kita harus mendapatkan orang kembali? Tolong jangan, saya dengar Anda memiliki bakat yang hebat. Apakah kamu menginginkannya? Bahkan uang ini tidak dapat membantu. Apakah kamu menginginkannya? Teman-teman, ayo segera kembali. Itu urusan keluarga Wang. Ya. Menurutnya, jika menikah, bisa dibilang namanya sia-sia. Putrinya yang pergi berlibur memecahkan air dan meninggal. Kakak ipar Liu, aku juga tidak bisa menahannya. Sulamaku sakit beberapa hari terakhir ini. Saya mendengar bahwa putri keluarga saya telah menghasilkan uang untuk Anda. Ya, apakah Anda ingin menghubungkannya? Saya menjualnya seharga 10 tael perak. Kali ini Putri Rengui hadir lagi. Dia tidak layak, jadi dia menginginkan orang lain. Maka Anda harus kembali selama 12 hari itu. Uang telah dihabiskan. Apapun yang terjadi, jika Anda ingin menjual barang berkualitas nol, tolong bantu kami. Tolong katakan sesuatu yang baik lagi. Ayo pergi dan selesaikan masalah perselingkuhan Paman Man dan penggantian keluarga. Anda tidak perlu pergi dan melarikan diri di sore hari. Biarkan aku pergi dulu. Jangan bicara. Saya luar biasa. Keluarga kami sangat kecil, sangat mengagumkan. Keluarga kami, saya punya keluarga. Di masa depan, saya akan baik-baik saja selama saya cukup umur untuk memancing.
Begini Wang Huo membawa kepala bebek itu untuk memancing lagi. Orang bodoh dan Fengzi benar-benar menjalani kehidupan yang baik. Lihatlah wajah berkepala bebek itu. Mo Yan Qiaozhan cukup keren. Ini tidak terduga. Wang Hu Ping ini milik Ayah Ji. Masih seorang ahli anggur. Tapi lihat ini, aku hanya 2 orang. Jelas tidak ada ruang. Saudara Wang, apa rumah aslinya? Apa yang kamu tahu? Jangan menertawakanku. Siapa yang tidak mampu membeli jembatan itu? Bu, kami menangkap banyak ikan. Kenapa gigi mati ini menjadi begitu indah? Untuk apa kamu di sini? Aku ingin bertemu adikku, bukan? Dia baik-baik saja, tidak ada yang bisa dilihat. Oh, bukankah ini istri Zhou Ziucai? Angin apa yang membawamu ke sini? Liu Shenzi, saudara perempuan saya baik-baik saja di keluarga Wang, jadi saya akan masuk. Ya, tidak perlu saling mengunjungi dan itu akan menyelamatkan keluarga kita. Masih ada api yang menyala di rumahku, jadi aku tidak akan mengizinkanmu minum teh. Liu Shenzi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Anda meskipun saya memikirkannya sepanjang waktu. Saat tumbuh dewasa, ibu saya tidak pernah membiarkannya makan atau minum, tetapi dia sangat khawatir hingga dia akan bersembunyi di gubuk dan menangis setiap kali dia tidak ada pekerjaan. Aneh rasanya dekat dengan orang lain. Saudara Wang, mengenai propaganda, saya tahu keinginan saudara perempuan saya. Dia membuatku terlihat buruk di depan seluruh desa di pesta pernikahan. Saya mengakuinya juga. Siapa yang menyuruhku membuat adikku tidak bahagia? Saudari, kamu tidak bisa lagi bersikap disengaja dalam keluarga Wang. Jangan picik dan jangan membenci adikmu. Adikku melakukan segalanya demi kebaikanmu sendiri. Setelah itu, Anda mengatakan bahwa keluarga Su membawanya dan mengurungnya di gudang kayu agar dia terlihat baik dan bahkan tidak memberinya sepasang sepatu untuk dipakai. Anda mencuri pernikahannya dan itu menjadi kesalahannya. Anda bilang dia disengaja dan cuek. Xiao Xiao sangat cerdas di rumah kami dan hanya ketika dia naik gunung dia harus turun gunung bersama Mo Yu, jadi dia sangat bijaksana. Menurutku kamu cemburu karena dia menjalani kehidupan yang baik, jadi kamu sengaja pergi ke sini untuk berhubungan S3KS denganku. Siapapun yang menindas Xiao Xiao akan mendapat masalah denganku. Kamu pergi. Su Xiao Xiao, jika kamu merusak pernikahanku, jangan pernah memikirkannya. Xiao Lue, ini adalah saat terakhir untuk mengembalikannya padaku. Tahukah kamu seperti apa rumah aslinya? Nikmati saja aroma tehnya. Ayolah ayah, ayah mengenal dirimu sendiri dan tidak ada orang lain yang mengerti. Tidak, tarik ke bawah. Menurut saya, rumah asli adalah membangun rumah asli. Bangun rumah ya, ibu saya terus berpikir untuk membangun rumah. Dahuang, kamu sangat pintar. Itu artinya kamu tidak mengerti ini aku. Membangun rumah itu bagus, tetapi membangun rumah membutuhkan banyak biaya. Ayah, saya bisa membantu keluarga Wang menghasilkan uang untuk membangun rumah. Apapun yang Anda gunakan untuk menutupinya, gunakan cetakan Anda untuk menutupinya. Benar, saya hanya menginginkannya jika saudara Wang tidak mengizinkan saya naik gunung. Dia hanya bisa keluar jika dia mengikutiku. Yang kurang darinya bukanlah rumah untuk menghasilkan uang. Bagaimana cara menghasilkan uang dengan tubuh besar? Kita harus menemukan seseorang yang tidak takut pada Wang Meng. Bawa gigimu untuk menghasilkan uang. Tidak peduli apa yang kamu lihat, aku tidak akan melakukannya jika kamu mencari kematian. Jangan membuat suara apapun. Saya perlu memikirkan dengan hati-hati tentang cara menghasilkan uang. Saudara Wang, kita mau kemana? Apakah kamu tidak bosan di rumah? Mulai sekarang, Anda bisa mengikuti saya belajar di luar negeri. Benar-benar, maka Anda bisa mendapatkannya, bukan? Setengah jam perjalanan. Ternyata langit di luar begitu luas. Tunggu aku sebentar dan aku akan mengantarmu, menjemputmu dan pergi berbelanja. Saya bisa pergi sendiri. Tidak. Saya akan segera melakukannya. Banyak-banyak. Saudara Wang, apakah menurut Anda kita juga dapat menemukan Mogu? Mogu. Seperti anak ini, apakah saya akan terluka? Pasti sangat mirip. Anda seperti bintang, Anda tidak bisa melakukan itu. Mengapa? Keluarga kami mampu mendukung Anda. Ibu mertua memikirkan Ziambalau Wu Fangxin dan saya juga ingin membantu. Saudara Wang, maukah Anda mengizinkan saya mencobanya? Ia hanya duduk di depan toko daging dan tidak kemana-mana. Saudara Wang, saya tidak dapat menjamin bahwa masalah tidak akan terjadi, jadi mengapa Anda tidak membiarkan saya mencobanya saja? Siapapun yang diperbolehkan berada di toko daging tidak diperbolehkan pergi jauh. Saya harus mengubahnya, warnanya bagus. Bagi saya, baunya enak sekali. Datang dan cobalah. Sedikit telur dan rasanya tidak cukup. Sangat rapuh, saya akan mencobanya di Mianhu. Wah, enak. Baunya enak sekali, pasti ada yang beli ini. Lalu saya akan pergi ke gunung besok pagi untuk melihat banyak hal. Pengkhianat, kamu masih berhasil keluar hidup-hidup.
Kaulah yang membunuh Jiang Jun. Kaki tante wangi sekali datanglah ke rumahku. Mereka makan daging tapi tidak memberikannya kepada kami. Xiao Xiao, senang sekali kamu ada di sini. Apa yang kamu lakukan sampai larut malam? Di pegunungan ada Wuda dan di Sungai Lu saya membangun sebuah bangunan kecil. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, saya tetap mengikuti tes. Kamu seorang penyihir tahu cara menyakiti orang. Wah, cantik sekali. Saudara Wang, jangan terlalu besar. Tadi malam, saya baru saja menyelesaikannya. Maka kamu tidak tidur sepanjang malam. Tidur selama 1 jam. Kakak Wang, kamu sama baiknya padaku seperti ibuku. Jangan tinggalkan aku sendiri, aku tidak ingin disalahkan, kamu benar-benar ingin disalahkan. Dia memiliki perasaan yang baik terhadap Su Cui lagi dan lagi. Tidak, setelah saya menggoreng daging itu hanya membuang-buang waktu dan minyak. Apakah cepat matang dan ada sedikit minyaknya? Dagingnya sangat kecil. Ledakan seluruh desa dan kembali padaku, kalian berdua. Aku selalu benar padamu. Jangan dengarkan mereka. Minyak bekas saya belum enak. Jangan ledakan aku. Saudara Wang, apakah kita semua baik-baik saja dengan ketiga jenis babi ini? Jangan takut, aku akan meledakkanmu. Belajarlah dengan benar dan jangan sia-siakan. Kamu harum, kamu menjualnya mahal, dan kamu ringan dan lembut. Pergi, pulanglah. Ketiganya digoreng. Su Cui enak. Ini masih tentang pembalasan seksual dan angin di luar berisik tetapi semakin banyak kaki yang ada di dalam, semakin harum. Jatuhkan saja. Hanya tahu cara minum. Baunya sangat harum sehingga saya tidak tahan. Pokoknya wanginya enak. Nah, pasukan terkonsentrasi adalah yang paling enak. Di 2 kerajaan dinasti Ping, laporan seks terkonsentrasi pada setengah kati, dan 1 pot dapat menangani laporan tersebut. Jika tidak kami menjual 3 dalam 1 bungkus. Saya punya uang dan berapa biaya untuk membeli sesuatu. 1 pot dikalikan 5 bau per bungkus, 150 bau untuk 3 pot sehari. Setelah dikurangi biaya dan mendaftarkan siswa di 30 atau 40 sekolah, 1 juta akan diberikan, naik atau turun. Di bulan itu, Anda bisa mendapatkan lebih dari 3 tael perak. Jika mau, penjualan tidak hanya akan berbalik di hari yang baik. Besok saya akan menggoreng 2 panci kaldu, dan 1 panci seks akan dihargai. Jika pasukannya kecil, simpan dan jual 1 per 1, dan beli 8 bau dalam 1 bungkus. Nanti kamu tahu harum sekali ya tahu beri aku sebungkus hangan. Enak sekali. 2 bungkus lagi dan 1 untukku juga. Saudara Wang, ini masalah besar, ini masalah besar, ini masalah besar. Jika Anda melakukan pemotongan lebih awal, kami akan menjual 5 pot. Oke, pintunya Brian, ada apa? Pintu berbalik dan pergi. Su Xiao, kenapa kamu begitu gigih? 143 pintu pada hari pertama, semua orang mencicipinya dan aromanya tercium. Akan lebih baik untuk punya bayi besok. Itu adalah kaki. Saudara Wang, bolehkah saya menggunakan uang yang saya jual hari ini? Uang Anda, semua yang Anda katakan 4. Lalu aku akan membelikan tutup kepala untuk ibuku dan itu akan membuat rambutnya memutih seluruhnya. Sialan kamu, aku tidak mau kaca spion, kamu bisa menyimpan uangnya. Lalu saya juga akan membeli sendiri provinsi kepala merah dan kita semua akan membawa yang baru. Mengapa kamu tidak membawakan yang kubelikan untukmu kemarin? Saya tidak bisa membawanya karena takut kotor. Bawalah, lalu beli yang baru. Saya sudah menggoreng beberapa potong sayuran hijau ini dan warnanya sudah menguning seperti ini. Saya meminta Anda untuk memasak dan Anda membuatnya seperti ini. Dan tahu ini. Anda menuangkan setengah minyak ke dalamnya. Lihatlah Su Xiao, dia dan ibu mertuanya dapat mengerjakan lebih dari 100 artikel sehari, dan itulah yang mereka sebut sebagai penghidupan. Bu, jika ibu memintaku keluar dan pamar, aku akan melakukannya secara berbeda terhadap si bodoh itu. Kiao tidak mampu untuk pamar, dan anggota keluarga Zhou saya memulai bisnis mereka sendiri dengan pamar. Anda merasa memalukan dan merasa malu untuk menukar uang keluarga. Zhou Wangxuan, kamu sedang berbicara. Buku ibuku benar, kamu memang tidak pandai memasak. Mulai sekarang, biarkan Cuyer memasak dan Anda akan bertanggung jawab atas Wei Su dan Wei Ji, dan Anda akan mengizinkan saya, Wei Su. Jika Anda tidak melakukannya, jangan makan. Kami, keluarga Zhou, tidak membesarkan orang yang mencurigakan. Ibumu akan membunuh orang bodoh di depan seluruh keluarga, dan kamu bahkan tidak peduli. Aku bukan itu maksudku. Apa maksudmu? Untuk menikahimu, aku menolak anggota keluarga Wang. Aku, Su Jinyu, telah tumbuh begitu besar. Oke, Anda pikir saya tidak punya mata, kan? Zhou Wangxuan, kamu memilihku.
Sekarang kamu lihat orang bodoh itu lebih baik dariku. Apakah kamu masih begitu muda? Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Jika Anda tidak menyesalinya. Ketika ibumu menyebut dia, kamu tidak membantah sepatah kata pun. Oke, Anda harus membaca buku Anda dengan cermat. Dia menyesalinya. Dia sangat menyesalinya. Dia pikir orang bodoh itu lebih baik dariku. Saya tidak bisa dibenci oleh keluarga Zhou. Aku harus menyingkir terlebih dahulu. Kemarilah, kemarilah. Apakah kamu terluka? Dia tidak bisa menyakitiku. Ikan mas buku mencuri jalannya. Resepnya palsu. Hanya hantu yang bisa meledak. Saudara Wang, apakah saya telah melakukan sesuatu yang buruk? Kamu dan ibumu tidak menyukaiku lagi. Hal buruk apa yang kamu lakukan? Anda seorang penatua, tahukah Anda? Gadis, apa yang kamu lakukan di malam hari? Anda membuat orang mengira saya bodoh. Resep ini palsu. Tidak mungkin, dia bodoh dan si pembunuh memberikan provokasi seperti itu. Oke, saya tidak bisa mencuri resepnya, masih ada cara lain. Untuk membunuhnya, ayo cari seseorang untuk melakukan sesuatu dengan pikirannya yang kabur. Desas-desus menyebar bahwa ambiguitasnya beracun dan jika seseorang jatuh sakit karenanya, bisnisnya akan hancur. Bu, kamu masih luar biasa. Ketika dia diutus oleh saudara ipar keluarga Wang, dia harus kembali ke keluarga Su dengan patuh dan membiarkan kami melangkah 100 langkah. Xiao, jika kamu menunggu, aku akan kesulitan. Jangan pernah berpikir seolah-olah Anda sedang membangun rumah tanpa ruang bagi ahlinya. Anda bisa saja menyelundupkan paket ini ke pemimpin redaksinya yang tidak jelas. Ini adalah lelucon konyol. Enke tidak akan berani menyakiti siapapun. Hanya ketidakjelasannya saja yang membuat penderita diare. Jika Anda tidak bisa membunuh orang dengan memakannya, itu hanya akan membuat adik ipar Wang menjadi kabur dan tidak bisa menjaga kiosnya tetap buka. Kamu sangat beracun dan tidak jelas, kamu pasti saudara iparku. Eniang, kamu bisa menambahkan 1 tile lagi jika kamu mau. Oke, serahkan pada kami, jangan khawatir. Raja, cepatlah. Ayo ayah, kirimkan pesanmu kepadaku. Bagaimana sebenarnya? Pembangunan rumah kami sangat sibuk akhir-akhir ini. Kami juga dibayar setengah jalan. Siapa yang meminta Anda untuk datang? Ketukan. Setelah itu, mereka menjadi cukup bodoh untuk mengetahui bahwa mereka hanya menjalankan tugas jika mereka memiliki beberapa sen perak di rumah. Itu ayah beracun itu lagi. Terakhir kali saya gagal mencuri resepnya, dan sekarang saya akan melakukannya lagi. Bukankah mudah untuk menindas keluarga Wang? Sialan Hang Jun, aku diare setelah makan dan makan terlalu banyak bisa berakibat fatal. Tidak baik mencuri dari rumah orang lain dan membangun rumah dari rumah kita. Kami di sini bukan untuk makan daging. Tahukah kamu, saudara Wang, mereka benar-benar pahlawan. Takut? Tidak takut. Mengapa? Denganmu, tidak ada yang bisa menindasku. Sedikit marah. Sungguh menjengkelkan mencarimu. Terima kasih atas rasa terima kasih Anda. Jangan lupa, saya telah tinggal di desa selama separuh hidup saya. Terbunuh. Aku memberi Rama 2 TL perak kemarin malam. Dan paket saham ajaib itu. Kelompok orang kulit putih ini ditinggalkan oleh putri Anda di keluarga Wang. Zhou Jiaqiu telah berhenti berpura-pura, dan air merah yang dia masukkan bulan lalu telah hilang. Putri Anda adalah satu-satunya di desa yang pernah melewatinya. Berdiri tegak. Saat ini, keluarga Zhou memiliki ayah mertua. Jika dia membunuhnya, keluarga Zhou tidak akan melindunginya. Pertanyaan-pertanyaan yang patut ditanyakan ada dalam hukumnya. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wanita jahat inilah yang membiarkan Wang Jiayuqiao pergi. Bukan, itu ibuku, ya dialah yang memintaku mencuri resepnya. Diam-diam, itu urusannya yang lain dan itu bukan urusanku. Ya, itu adalah idekku. Dalam dinasti, kepala orang dahulu tidak dipatahkan. Dia kembali ke desa yang gelap dan kekurangan perak. Tidak diperbolehkan berada di dalam Wang Jiayuqiao dan Wusan. Atau pergi ke Yaman dan berikan kepada Tuan Zian. Setelah pahala didapat, masih 4 TL. Anda memilih 1. 4 TL, faktornya kita akan bau. Berkat istana kekaisaran Zhengzhou, negara kita yang dipenuhi berbagai setan menjadi tenang. Itu terlalu beracun. Keluarga Wang diracuni di kerajaan iblis. Su Zinyu juga bukan orang baik. Lidah itu milik sebuah sarang. Putra Tuhan memegangnya dengan baik dan Hunyu memakannya dengan paling renyah. Kepala gigi kembalilah dengan baik. Jika keluarga Ziang baik padamu dan kamu baik pada keluarga Wang, hidupmu akan lebih baik. Xiao Sang, tolong keluar. Dajun, apa yang kamu takutkan? Ikutlah dengan saya ke gunung belakang. Senpo Sen memiliki beberapa hal bagus, Anda pasti akan menyukainya. Apa? Pergi saja dan lihatlah dan Anda akan tahu. Laoli Wu Liangzi. Kami sepakat, besok saya akan meminta Anda untuk mengalahkan seseorang.
Bagus-bagus di luar bulan musim semi. Ya Tuhan, aku tidak akan pergi. Sun Yuewei itu terkenal lapar, khusus membeli gadis muda agar pelit. Xiao Hong terpaku olehnya. Ayo, ayah inginkan mereka. Xiao Lue, jadilah mereka. Anjing karma dari sana. Apa yang terjadi dengan ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Saudara Wang, turunkan aku. Bagaimana cara bertahan hidup? Kamu pulang kembali. Turunkan aku ingin menjadi monyet kecil. Kamu pergi ke apa yang kamu lakukan tadi? Adapun Xiao Hou, Sun Yuewei ingin merampoknya. Gigit dengan seekor anjing. Yong Ma kekurangan buku. Dia harus. Jika dia tidak berhasil menggantikan monyet kecil itu, saya akan menggigitnya sampai mati. Tuan Wu, saya akan pergi ke Zenyang besok untuk menuntut Anda. Anda bisa pergi. Lalu saya melihat monyet kecil itu direnggut. Kalau aku yang dirampok, Anda juga bisa berdiri dan menonton. Begitu saya merasa panas, saya maju. Itu bukan keberanian. Itu berteriak. Hal-hal yang tidak bisa diselesaikan sekaligus. Gunakan ini. Ayo, ayah. Dia benar. Tampaknya masuk akal. Sedikit-sedikit. Jika Anda terluka di tempat lain, saya akan segera datang. He Shouhu masih memiliki tubuh manusia. Setidaknya ini bisa menjual makanan. Jika kita menjualnya, kita bisa memberi makanan pada monyet kecil itu. Jadi tunggu apa lagi? Aku akan turun gunung bersamamu. Ziao, istirahatlah. Kami mencari tanaman herbal dan memasaknya untuk monyet. Jangan memarahiku. Saudara Wang, di mana obat-obat dan sayur obatnya? Potong kembali. Mereka yang bisa menjual makanan, pergi dan ambil monyet kecil itu. Saudara Wang, saya salah. Bu, ambillah persediaan makanan dari rumah dan serahkan pada manajernya. Sun Yuanwei memberi Yingzi makanan yang cukup sehingga anggota keluarganya mundur. Yang saya perlakukan adalah uang bukan? Yang saya perlakukan adalah orang. Lalu dia mundur. Astaga, kamu tidak bisa bergerak. Itu kamu lagi. Terakhir kali kamu memberi obat pada anjingmu, tapi kali ini aku memberikannya untuk merusak amal baikku. Izinkan saya memberitahu Anda, sepupu saya adalah kakek saat ini. Kedepannya, saya akan mengirimkan Anda Pangeran Jian. Jika kamu benar-benar menungguku turun, berikan padaku. Sun Yuanwei Pingli mundur. Tidak perlu membuat masalah ini terlalu buruk. Kalian tunggu. Li Zeng, Tuan Wang, terima kasih. Bangunlah gadis-gadis yang kembali dari desa, kita tidak bisa diganggu oleh orang luar. Manyu Qiurong, kamu benar-benar hebat. Pak, hari ini saya ingin membantu ibu saya dan meminta dokumen yang masuk akal. Ratu monyet kecil, jika kamu bersedia, aku akan mengambil keputusan dan memberimu ribuan. Saya ingin bersikap masuk akal. Saudara Wang, ini dia. Pria itu terselamatkan, dan orang tua monyet kecil itu dibenarkan. Baguslah, ayah seperti ini seharusnya sudah lama hilang. Tanpa menyapa, saya pergi ke Housan tanpa izin. Jika Anda tidak naik gunung selama sebulan, saya akan coba lagi lain kali. Minung. Aku bilang halo, kataku pada Dajun. Memaksa tentara untuk memaksa Anda tidak dapat diandalkan. Tidak apa-apa jika ayah Bobo dan Lai pergi ke sana nanti. Kemanapun Anda pergi mulai sekarang, Anda harus memberitahu keluarga Anda. Kecuali kita bisa sampai di sini tepat waktu. Aku semuanya salah. Bu, pernahkah kamu mendengar? Chinese kode huruf 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 diberikan oleh Xiao. Sekarang seluruh desa menganggapnya sebagai kawan. Dalam kasus tanah yang berat, bahkan bunga liar di tempat cucian akan membantunya berbicara. Jadi apa, betapapun bagusnya dia hanya akan mampu memaksakan kepalanya. Bisnis keluarga Wang menjadi semakin baik. Kami baru saja mencuri di desa dan koneksi kami semakin berkurang. Bu, Sun Yuanwei itu makan malam perpisahan di desa hari ini. Saya salah kali ini. Anda berkata, bagaimana jika Anda memberikan Sun Xiaosong kepadanya? Anda ingin menjual Xiao ke Sun Yuanwei sebagai orang yang pelit. Bukankah Sun Yuanwei ingin pergi ke monyet kecil tapi tidak jadi? Sun Xiao lebih cantik dari Xiao Hou. Bu, jangan lupa, kita masih punya ribuan mil 10 liang buma. Harga orang bodoh itu lebih dari 10 tael. Wang Men tidak mudah diajak main-main dan ibunya juga tidak bodoh. Bu, jangan khawatir, kali ini kita tidak akan berhadapan langsung dengan mereka. Bukankah dia sudah dipoles pagi ini? Mari kita minta orang-orang Sun Yuanwei menunggu di jalan. Oke, aku akan pergi bersamamu. Cepat lanjutkan, keluargamu diperkosa untuk seks, dan ibumu duduk di sana sendirian. Saudaraku, kamu naik gunung. Aku akan naik gunung sendirian.
Saya di sini untuk mengikuti Anda. Ikuti dia dan jangan pernah tinggalkan dia. Jangan membawanya terlalu lama di pegunungan. Pulanglah sesegera mungkin setelah bermain. Datang dan layani, tim belum habis, ayo kembali. Juga, ini adalah tekanan dari keluarga Su, memang lebih encer daripada Xiao Hong. Jangan takut, jangan takut. Kakakmu dan ibumu telah menjualmu kepadaku seharga 15 tael perak. Apa yang kamu katakan? Keluarga Su telah menjualmu kepadaku untuk mendapatkan potongan kecil. Saya menghabiskan uang itu bukan untuk memaksakan pinggang seseorang. Ya, itu sudah cukup. Ayo lari. Berhenti mengejar. Saya ingin manusia bukan anjing. Daging ini sangat marah sehingga masih dijual. Mari kita lihat. Daging keluarga Wang Tuhu tidak dalam bahaya. Tapi siapa yang bisa hidup sendiri? Kentut daging emasku baru saja dibunuh. Lupakan saja. Tidak, orang-orang ini tidak benar-benar sedang jatuh cinta. Bu, aku akan pergi ke gunung untuk mencari Xiao Xiao. Tidak ada yang tidak beres. Saudara Wang, jangan takut. Kurasa aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bersikaplah baik, jangan pergi ke rumah orang lain. Sentuh dia, sebenarnya mengapa pria ini begitu kejam? Ayolah, kalian berlima tidak bisa mengalahkan salah satu dari dia. Berhentilah melawan ini, aku salah, aku tidak berani lagi. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan membuatmu meninggalkan desa ini dengan warna merah. Sial, apa Xiao Xiao baik-baik saja? Apakah ada yang tertangkap? Gang Fei kabur dan Sun Yuanwei juga kabur. Tolong minta Zhou Bo untuk memimpin seseorang untuk mengejarnya. Apa yang akan kamu lakukan? Keluarlah nak, jangan impulsif. Jika Anda menyentuh orang-orang saya, jangan pernah memikirkannya. Saatnya menjadi master. Saya tidak akan bertanya apa yang akan kamu lakukan. Kalau ku bilang aku laki-laki, ide siapa yang cocok? Ya ide. Ini aku, kamu ingin menemukan seseorang yang bukan Sun Qiang dan kamu mencintainya, jadi ucapkan terima kasih secara pribadi. Saya punya rencana untuk membantu Anda pindah secepat mungkin. Anda tertipu oleh Anda dalam hal menjahit rumah. Tidaklah cukup bagiku untuk menjualmu sekali saja dan aku harus membelimu untuk kedua kalinya. Raja-raja, tolong, jangan bergerak. Kami punya cermin. Kelima lalat samping ditangkap. Ayo tekan pintunya dan jangan menanggung akibat apapun di tangan Anda sendiri. Surat cinta pendek, sekarang sepatu. Apa? Mulai sekarang, Su Xiao Xiao akan putus denganmu sepatu. Jika kamu tidak mengakuinya, aku akan mengirim kalian bertiga ke jalan bersama. Jika lelaki tua itu tidak mengatakan apapun tentang sepatunya, jika dia memakai sepatunya, maka dia bukan lagi anggota keluarga Su. Berapa lama kamu akan menyakitinya? Xiao 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 adalah anak yang baik. Ini aku. Saya tidak bisa membantunya. Masalah ini memang belum selesai. Saatnya kita berjalan-jalan. Pesan ekonomi, permintaan maaf, dan tiket online tertentu. Kalau dipikir-pikir, saya buru-buru minta 10 edisi, perjalanannya jauh. Pak, ibu saya meminta saya melakukan ini. Kamu memutar resep kepala kuat, ibumu memintamu untuk memutarnya. Ibumulah yang memasamu pergi ke Sun Yuanwei untuk membantu orang lain. Pak, mohon bantuannya Pak, putri saya masih kecil. Selama dinasti, pemimpin kuno Duqiang menjual ayah dan anak perempuan keluarga Liang. Fu Zui jatuh sakit dan dipenjarakan sebagai putra tertua. Dia hidup bahagia selama 3 tahun. Mundur. Tuan Li Zeng mohon tetap di sini. Tuan Li Zeng, Anda sangat dihormati di Sun Rider dan saya selalu menjalankan tugas saya sebagai pejabat. Namun apapun yang saya lakukan, orang-orang di desa Anda lebih mendengarkan Wang Tuhu itu. Pejabat Anda akan melihat wajah dan situasinya. Saya bekerja untuk orang lain, jadi mengapa saya tidak membantu Anda? Yang mulia bercanda. Bertahun-tahun ini telah diperhitungkan oleh Wang Meng dan 3 biaya ditahan dan saya tidak berani menyerang desa Fenglai. Selama Sun Li dalam damai, bawahan tidak peduli siapa yang berbicara. Namanya tidak cukup bagus dan Anda tidak tahu mana yang baik atau buruk. Ada satu. Api. Siapa yang menampar wajahmu? Ada satu. Anda harus membuat keputusan untuk saya. Saya telah berada dalam masalah selama 15 atau 2 tahun dan tidak ada trik lama. Saya masih jatuh cinta pada Wang Meng. Makan dan pergi. Hidup. Mengapa kamu memukulku? Berapa kali sudah saya katakan, sebuah dadu memiliki pisau di kepala Anda, dan 20 atau lebih orang pelit di keluarga Anda tidak cukup untuk membuat Anda sibuk. Itu tidak sebagus jari Su Xiao Xiao, penampilannya, dan pinggangnya yang ramping. Siapa yang tidak bingung setelah melihatnya? Tapi orangnya adalah Wang Meng yang bangkit dari kematian di medan perang dan merenggut ratusan nyawa di tangannya. Jika Anda menyinggung perasaannya, hidup Anda cukup baginya untuk menjawab dengan cepat. Jangan khawatir, sepupu, aku tidak akan mencarinya. Apakah ini benar?
Izinkan saya bertanya pada Su Xiao, meskipun Su meninggal, Anda tidak hadir. Ayah, bukankah dia seorang wanita? Pikirkan saja cara dan biarkan Wang Meng memperbaikinya, tetapi tidak perlu terburu-buru, luangkan waktu Anda. Juga, dalam beberapa hari terakhir, Kaisar mengirim saya untuk memantau situasi masyarakat dan Anda baru-baru ini mengumpulkan titik teratai untuk saya. Wang Meng, jika Anda tidak membawa saya ke pegunungan yang dalam dan hutan tua, Anda harus datang ke Shenzhen untuk menunjukkan wajah Anda. Pegunungan tidak bisa mentolerir dua hal. Tidak bisa menyentuhmu. Aku akan menyentuh wanitamu dulu. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Xiao selalu memperlakukanmu sebagai saudaranya dan kamu tidak tulus. Saya menyukai Xiao dan saya ingin bersaing secara adil dengan Anda. Oke, aku bilang aku ingin terbiasa denganmu. Anda memiliki terlalu banyak barang dan Anda meremehkan saya. Jika Anda menyukainya, bawalah dia pulang dan jangan biarkan dia mengatakan bahwa dia pasti merasa bersalah. Berapa banyak dari 5 negara bagian tersebut yang dapat Anda capai? Karena dia tidak bisa tinggal di rumah itu, jangan bicara omong kosong tentang dia. Hei, Anda dengar ikan mas dari keluarga Su diperbaiki oleh keluarga Zhong. Apa? Bukankah dia baru saja bergabung dengan kita beberapa hari yang lalu? Siapa yang membiarkan dia menerima begitu saja? Dia mencuri resep untuk membantu orang lain dan mendapat masalah. Dia sangat jatuh cinta pada seseorang hingga pantatnya hancur. Keluarga Zhong tidak mampu kehilangan orang ini, jadi mereka memberikan Liu Su kepadanya pada hari yang sama. Apakah kamu tidak tahu? Dia ditipu dalam perjalanan kembali ke desa, dan semua pakaiannya dicuri. Sesampainya di rumah, semua pakaiannya hilang. Sial, saat itu aku mencoba mengambil risiko kematian Xiao. Sekarang saatnya mendapat balasan buruk, tapi kehidupan keluarga kami lebih baik. Keluarga Wang memperlakukannya dengan baik dan dia sangat cakap. Lihat saja warung ini, semakin hari semakin populer. Bawalah itu bersamanya. Makanlah dengan sangat panas. Sedangkan bagi orang ini hanya niat baik yang akan mendatangkan pahala yang baik. Pembantu kecil itu datang dan saya benar-benar merasakannya dan saya tidak bisa pergi. Xiao, ibu dan aku di sini untuk melamar. Apa? Melamar pernikahan? Melamar, apakah dia masih berani melamar? Di mana kamu membelinya, kakak tak tahu malu? Lebih baik dari yang asli. Xiao, aku dulunya ahli kaligrafi yang buruk, tapi sebenarnya Wang Xuan selalu menyimpanmu di hatiku. Xiao, kamu selalu senang mengikutiku ketika kamu masih kecil, dan kamu ingin menjadi kekasihku ketika kamu besar nanti. Xiao, Jinyu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Aku juga tidak keberatan kamu merawatku di rumah Wang. Saya tidak keberatan, jika Anda memanfaatkan dia dan memanfaatkannya, Anda akan rugi. Saat kucing menangis, ia akan menjadi anak yang baik. Keluarga Zhou kami punya waktu 2 hari, dan ada juga toko Qiuduan tepat di atasnya. Anda menikah dan kita bisa menjalani kehidupan yang baik bersama. Biarkan saja Anda bekerja sebagai sapi dan kuda untuk membantu mereka menghasilkan uang guna menghidupi keluarga mereka. Xiao, ayo kita pergi ke sekolah bersama untuk mengajari mertuaku, anak laki-laki gemuk besar yang akan lahir tahun depan. Anda menghasilkan uang, Anda mengurus seluruh keluarga setelah Anda melahirkan, dan dia bertanggung jawab untuk berdiri di sini dan mengatakan hal-hal baik. Tenggi, apakah kamu di sini ketika ibuku meninggal? Saya dikurung di gudang kayu, apakah Anda memberi saya makan? Apa yang terjadi di masa lalu tentang Yato, di mana kamu pada hari aku dijual ke Sun Yuanwei karena buku itu? Xiao, aku tahu keinginanmu, kita bisa memulainya dari hati. Klon, kamu baik-baik saja. Terbunuh. Ganda yang baik saudara Wang, mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan memberitahu pria lain. Bukankah janjinya juga berhasil? Tidak. Ayolah ayah, kakakmu, ada apa dengan dia? Mungkin ada beberapa tentara. Ada tentara. Saudaramu, kakakmu, kamu harus ikut denganku hari ini. Saya tidak sakit. Kemarin matamu merah dan kamu melepas pakaianmu. Dia hampir melemparkan seseorang sampai mati. Apakah kamu masih mencubit wajahku? Itu satu, tidak akan ada anak nakal. Jika kamu tidak pergi, aku akan mencarimu setiap hari. Jangan pergi. Maka Anda tidak bisa masuk. Berjalan. Saya sering mengalami mimpi lapar di malam hari. Ya, dia menjadi tua di tengah malam, dan terkadang dia berbicara dalam tidurnya. Setelah bangun, saya tidak bisa tidur. Merasa tertekan. Berkeringat. Ya, dia bangun sebelum fajar dan membuat teh. Bahan-bahan sepanjang musim dingin telah dikeluarkan. Anak muda, Anda telah mengalami rangsangan dan menjadi iblis. Dalam kasus yang parah, Anda mungkin kehilangan kendali atas emosi Anda. Apakah Anda sering mengandalkan minum untuk meredakan sakit kepala? Minum? Kapan kamu pernah minum? Mengapa saya belum melihatnya?
Aku belum minum lagi sejak kamu datang. Xiao Xiao, jangan khawatir, aku tidak akan minum lagi. Cukup banyak. Penyakit jantung juga memerlukan dokter obat jantung. Gadis ini mungkin adalah kesempatanmu. Poin orisinal apa? Klub lama, tolong jelaskan dengan jelas beberapa setan batin. Tidak perlu terburu-buru menangani penyakitnya. Ingat, tetaplah bersamanya selama mungkin untuk membuat suasana hatinya baik. Tisen bersamamu, jangan biarkan dia membawanya sendirian. Oke, terima kasih klub lama. Bagaimana kamu bisa membuat saudara Wang bahagia? Setiap hari, dia memamerkan prajuritnya dengan cepat, membuatnya lebih tersenyum daripada di timur. Oke, lalu belikan dia banyak daging. Tidak ada kekurangan daging di rumah. Carikan dia band Spanyol untuk dinyanyikan. Dia tidak suka melihat Zi dan menyanyikan lagu untuknya. Ayo bernyanyi. Mendesak. Setelah kamu bernyanyi, dia malah menjadi lebih gelap. Kapan terakhir kali Dakueto tertawa? Hilang. Saya akan menghitung hari setelah saya makan yang ke-30.000. Selain makan, hal serius apa lagi yang bisa saya ingat? Mengapa kamu di sini? Ayahku menggali kota itu 2 hari yang lalu dan menemukan ini. Sepatu itu dibuatkan untukmu oleh ibumu. Saat itu saya hanya sedikit tinggi. Ketika kamu menjadi biksu, ayahmu tidak menyiapkan dekorasi rumah apapun untukmu. Sekarang keluarga hanya punya sedikit beras dan uang beberapa tahun, jadi aku kasihan padamu dan ibumu. Aku akan mengambil sepatunya. Ibu membawa peraknya, ambillah kembali. Keluarga Wang punya makanan untuk dimakan dan dokter untuk dipakai, tapi ini tidak benar. Sudah ada ribuan surat cerai. Mulai sekarang kita akan berada di negara yang berbeda, jaga dirimu baik-baik. Sepasang 35 sen ini sangat tahan lama. Saudara Wang, pasangan ini indah sekali. Gadis itu memiliki penglihatan yang bagus. Pasangan ini sangat spesial untuk saya dan anak saya. Solnya terbuat dari 3 lapis dan bagian atasnya terbuat dari garis tulang ganda berwarna merah. Tidak ada tikungan di jalan pegunungan. Bergegaslah dan Anda tidak akan lelah meskipun Anda berdiri seharian penuh. Anda semua memakai semangat keselamatan. 50 sen terlalu mahal, tidak mau. Pasangan Zhou Ziu Chai memiliki warna ini. Anda terlihat berpakaian bagus, kami tidak bisa membiarkan pria itu membandingkannya. Duduklah, apakah kamu tidak butuh uang? Aku akan melakukannya sendiri. Mengenakan sepatu ini di sudut tubuh Anda akan terlihat lebih baik daripada mengangkanginya. Itu saja. Yang ini untukmu. Pasangan ini dan pasangan ibuku wangi sekali. Terima kasih, Saudara Wang. Orang-orang besar di dunia memukuli dan memecat pejabat. Kekacauan akan datang, dan para dewi serta tentara akan mengubah semua orang menjadi air dan api. Kakek, belilah 2 yang enak. Itu kamu. Saudara Wang, dia hanya bajingan, jangan berdebat dengannya. Keluar dari sini, Anda melakukan bisnis di sini. Karlatan, ayo berangkat. Bu, ibu kelihatannya bagus, aku menari ini. Ya, seseorang akhirnya melukai sepotong kayu besar kita. Ayolah, saya menemukan cara untuk membuat saudara Wang bahagia. Dialah yang membeli sepasang baru. Saya sangat pintar. Anda makan 30 juta dan dia tertawa, dan Anda membelikannya beberapa dan dia juga tertawa. Anda bertanya-tanya mengapa dia tertawa. Sungguh sebuah tongkat. Sepertinya ibumu. Selama ibuku membuatkan pangsit segar untukku, aku akan bahagia selama beberapa hari. Saudara Wang, apakah kamu juga sangat bahagia? Saudara Wang, senyummu indah. Bisakah kamu berhenti menganggap wajah ini dingin di masa depan? Oke, saya akan lebih banyak tersenyum di masa depan. Saudara Wang, apa yang terjadi dengan benjolan di kaki dan punggungmu itu? Saat itu, ayah dan ibu sedang berperang, namun orang dewasa kini menjadi saudara dan saudari. Jenderal meminta saya untuk mencari tim bea cukai setempat untuk prajurit anggur, dan ternyata masyarakat setempat memiliki personel khusus. Lebih baik memulai dengan orang dewasa. Mereka menyaksikan orang-orang dewasa bergegas ke kota, tetapi mereka tidak jatuh sakit. Ayah dan ibu diciptakan dan dihancurkan. Jenderal tewas dalam pertempuran. Saudaraku, mereka semua juga sudah mati. Malam itu cukup murah bagi orang tua untuk berkumpul. Petugas anjing itu takut diselidiki oleh pengadilan dan mengatakan bahwa saya, Lin Zheng, telah kehilangan akal dan tidak pergi menjadi prajurit anggur sama sekali, membuat saya menanggung kejahatan memprovokasi perkelahian. Kondisinya sangat buruk dan banyak orang meninggal. Anda juga dihukum karena menyampaikan pesan. Apakah pengadilan juga menjatuhkan hukuman kepada Anda? Jika ada saudara yang membantuku, aku bisa melarikan diri.
Dia membawa ibunya dan bersembunyi di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Para pejabat Tang itu tidak bodoh selama beberapa hari. Saya pikir penatua Qintian akan muncul dan memamerkan para bajingan itu dan merayu saya. Menteri terakhir membeli tulang. Ambil dan tunggu. Orang baik akan mati, tapi butuh ribuan tahun untuk menggantikannya. Saudara Wang, apakah tempat ini istimewa bagi Anda saat itu? Tidak istimewa sekarang. Mulai saat itu, aku akan melindungimu. Siapa yang berani mengganggumu? Saya meminta Jiaolu untuk menangkapnya dan Lai tidak menggigitnya. Oke, kamu datang dan lindungi aku. Bu, ini lebih baik daripada terjual habis. Kami pergi ke sebelah untuk membeli ayam panggang. Saudara Wang menyukainya. Kenapa dia ada di sini? Saya datang untuk melihat bagaimana kabarmu. Su Xiao, kamu minum. Apa yang harus diminum atau tidak? Aku tidak pernah membandingkan diriku denganmu. Ya, kakakmu tidak menganggapku serius. Di matanya, dia hanya melihat rumput, tanah, dan sosok. Saya telah mempelajari aturannya selama lebih dari 10 tahun. Pelajari cara membuat pria menyukai saya. Saya belajar bagaimana menjadi seorang anak laki-laki. Tapi hidupku bukan manusia atau hantu, dan kamu berbeda. Anda tidak akan mengabaikan apapun. Anda mengatakan hiduplah sendiri. Xiao, aku tidak akan bisa membalas budimu di kehidupanku selanjutnya. Aku akan keluar dari sini. Apakah kamu bersama Wang? Jalani hidupmu dengan baik. Ayah, kota datang menemuiku, perselingkuhan ayah anak. Temui dia sebelum kamu pergi. Kecil. Tentara, kamu memanjat tembok lagi. Ayah dan anak perempuan telah bersama selama sisa hidup mereka. Berapa kali saya mendaki 3 kali? Bayangannya tampan. Aku sebenarnya di sini bukan untuk bermain-main denganmu. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Saya akan bergabung dengan tentara. Berangkat lebih awal besok. Sangat cepat. Saya ingin menjadi jenderal hebat dan pahlawan hebat dan saya akan melindungi Anda ketika saatnya tiba. Kuai Shou, dengarkan. Jika Anda tidak dapat melindungi Xiao, aku merenggutnya. Pisau ini telah berada di medan perang bersamaku dan pasukannya tidak lebih baik daripada di rumah. Kurangi bicara dan lakukan lebih banyak. Aku tidak membutuhkanmu untuk peduli. Tentara, hiduplah dengan baik. Mengapa begitu menyakitkan untuk mengembalikan sepotong? Bagus. Anak-anak saudara Wang tidak bahagia lagi. Singkirkan seekor binatang buas dan gunakan untuk pasukan. Saya tidak bisa hidup hari ini. Kami mengatakan bahwa saudara Wang menghancurkannya lagi. Saya baik-baik saja beberapa hari terakhir, tetapi wajah saya kembali normal. Jangan katakan apapun. Aku tahu dia cemburu. Cemburu. Kenapa dia cemburu? Terakhir kali pertunjukan datang lebih awal. Saat dia jatuh sakit, dia kembali menjadi tentara dan memelukmu untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia masuk tentara lagi, dia pasti cemburu. Ya, dia datang menemuiku. Tulis tentang langit dan bumi, akhirnya mari kita lihat. Saudara Wang, saya mengerti. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Apakah kamu cemburu? Tidak, kamu hanya cemburu. Tentara memeluk saya, dan Anda masuk daftar hitam. Saat Shou Xiucai melamar, Anda berbalik dan merokok. Kata Dahuang, ini yang namanya cemburu, tidak perlu cemburu. Kamu adalah orang baik di hatiku. Kami bersaudara adalah yang terbaik, tidak ada yang bisa melampauimu. Tidak seorang pun. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka lebih penting atau aku? Tulisan macam apa ini? Apakah mereka semua adalah keluarga? Lalu Pastor Lai dan saya jatuh ke air pada saat yang sama. Siapakah Anda? Menyelamatkanmu. Mengapa? Jangan lihat kesimpulan ayah Lai. Dia akan berada di air di sebelah anjing, kan ayah Lai. Siapa yang ingin Anda simpulkan? Anda tidak mengerti apa-apa sama sekali. Saya bilang apa yang harus dilakukan, saya bilang dia yang paling penting, dan saya juga bilang selamatkan dia, tapi dia malah semakin marah. Anda bodoh dan dosa besar. Kebiasaan kecil. Air ini sudah lama tidak mengalir. Makan lebih sedikit selama setengah bulan. Aku tidak ingin kamu marah lagi. Anda dapat berbicara dengan saya. Saya tidak marah. Kebiasaan. Bahkan tidak ada satupun tumit pagi di bawah batu. Airnya surut setiap hari, bahkan airnya pun segera hilang. Saya tidak bisa mengatakan itu hal yang baik, tapi saya yakin itu bukan hal yang buruk. Saya tidak bisa membeli Maogu ini lagi. Bagaimana Anda bisa menghasilkan uang dari rumah ini? Saudari Su, ini tidak bagus. Tahun ini saya berkeringat banyak sehingga saya tidak bisa melakukan hal baik. Banyak gadis dari desa sebelah dijual demi amal baik dan uang. Beberapa dari kita hanya bisa menukar jamu dengan uang. Dia tidak dijual. Kakak Su, apa yang harus aku lakukan? Tidak ada seorang pun yang mempunyai cukup makanan. Sebentar lagi kami akan dijual juga. Tidak, ketinggian air di rumah saya turun lagi tadi malam. Hal yang sama berlaku untuk keluarga saya. Air minum langsung menjadi masalah.
dan orang dewasa selalu melakukan hal-hal baik bersama. Saya khawatir toko kami tidak akan mampu bertahan dan dunia akan berada dalam kekacauan. Jangan panik dulu. Tumbuhan di gunung dapat digunakan dengan imbalan uang. Makan. Teman-teman, Anda bahagia, saya orang suci, atau Anda merasa jijik? Tuan Ma, Kaisar, apa yang Anda lakukan ketika mendengar cerita Suzy? Putra Kaisar memiliki bau pedesaan dan dia bisa dibandingkan dengan saya. Ya, saya Putra Huang. Saya menyebutnya pemeriksaan diri. Ayahku, bukankah ini kesuksesan kilometer empes? Apakah kamu sang pangeran? Aku hanya ingin memanggilmu pamanku. Bisakah kamu menutupnya? Lalu, Tuanku, mengapa Anda begitu berkuasa hingga ingin mencuri produk keluarga kami? Saya menderita penyakit Anda dan menjadi suami dan istri Anda. Oke, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai pasangan dan saya akan memberikannya kepada Anda sebagai prajurit cepat. Cepat pulang, jangan terburu-buru mendapat masalah. Kata mertuaku, kamu tidak boleh kalah. Anda hanyalah seorang karyawan hanya satu, bersembunyi dan tidak memanfaatkannya. Lalu bisakah kamu membuat Tuhan turun hujan? Bukankah kamu hanya ingin tidur? Poin ini hilang, simpan untuk ayah mertua saya akan pergi. Ini gali lebih dalam. Ada air di bawah. Setelah berenang menyusuri sungai di sini dan datang jauh-jauh dari Zisan akan ada kurang dari satu pemandangan air. Anda sedang menggali sutra di sini. Belum lagi kunci ini, 3 kunci lagi sudah cukup. Di sini, betapapun sulitnya, Anda tidak bisa memaksakannya. Ya lihat, tolong aku akan membunuh anakku. Apa yang terjadi? Bangun. Menurutku dia energik. Jangan terobsesi dengan perpisahan. Itu hanya legenda. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini Rhubarb dan Jiao Hui. Tuanku, kamu diperbolehkan menjadi adikku. Bagaimana seekor rubah bisa lebih sok dari ayahnya? Itu Xiaolu. Ketika Huang Nanlu datang, dia menelepon ayahnya. Anda telah melihatnya. Jika kamu memanggil ayah, maka bengong akan memanggilmu bernyanyi. Hahaha. Ibuku, aku sudah mati. Anda memiliki sesuatu yang sejenis. Katakan lagi, seluruh keluarga hampir seperti binatang. Xiao, jangan biarkan harimau besar itu mengetahui pintu yang sepi itu lagi. Anda benar, keluarga saya akan basah kuyup. Keluargaku juga sama. Saya belum tidur sama sekali. Sudah sepanjang malam di musim dingin ini. Jangan bersuara, saya juga sedang memikirkan solusinya. Sejujurnya, saya menemukan tempat di mana saya bisa menggali beberapa. Di mana di luar desa menuju Guiwen yang di bawahnya terdapat air tanah. Bagaimana kamu tahu ada air di bawah? Jika Anda tiba-tiba berteriak, kemungkinan Anda bisa membaca Feng Shui. Jika di dalam novel ada air, pasti ada air. Anda agak yakin, sangat yakin. Oke, saya akan mengajak seseorang ke sana untuk menggali besok. Untuk lebih jelasnya, apakah mungkin dengan tekanan kepala yang kecil? Jika Anda tidak bisa menggalinya, semua orang akan membuang-buang uang Anda. Lalu pergi mencari tempat yang lebih baik. Di mana Anda ingin menggali? Mari kita gali dari sini. Panggilan tiba-tiba berarti menggali. Lakukan atau tidak, jangan lakukan, mari kita lupakan. Gelombang ini keluar dari air. Kamu benar-benar kehabisan air. Kamu basah lagi. Itu benar-benar keluar dari air. Sang kaligrafer menekan kepalanya, sangat terkejut. Saya benar-benar tertipu oleh pembuat kaligrafi. Dia harus meninggalkan kantor polisi, kalau tidak dia akan dibunuh. Oke, saya akan membawa seseorang untuk meninggalkannya besok. Ini hampir keterlaluan bagiku. Mengapa saya tidak bisa membayarnya kembali? Waktu paling sedikit untuk membereskan masalah. Biasanya dia bangun sebelum fajar dan mengetuk pintu rumahku untuk membangunkanku. Anda pasti sudah melupakannya. Anda pikir semua orang makan bersama Anda. Aku akan pergi melihatnya. Sang kaligrafer mengangguk, mengapa kamu ada di sini? Saya mendengar Zhou Bobo, Anda sedang tidak enak badan. Biarkan aku menemuimu. Dia tidak peduli dengan hal-hal sepele. Zhou Bobo, apa yang kamu makan tadi malam? Setelah minum selama seminggu, saya makan 2 piring. Apakah ada kekaburan pada piringan? Ya, mereka tumbuh setelah keluarga mereka sendiri. Kalau begitu biarkan aku pergi ke halaman belakang rumahmu dan melihatnya. Ini Duan Hangjun. Zhou Bobo sangat beracun. Zhou Bobo memakan Duan Hangjun. Bagaimana kabar orang lain? Itu berlangsung seminggu, jadi kami pergi menemuinya dulu. Wang Meng kecil. Tolong segera gali, saya khawatir saya tidak berani. Wang Meng, aku serahkan kekacauan ini padamu. Jangan khawatir jika itu terjadi. Tidakkah menurut Anda istri keluarga Wang ini terlalu sombong? Sui Jing mengatakan bahwa pasukan yang panjang dapat dicapai. Tidak ada yang perlu diisi, ini hal yang baik. Direktur, Anda tidak tahu, tapi anjing dan anjing di sekitarnya hanyalah sepatu.
Dia juga berbicara dengan gadis-gadis itu. Tidak, ujung gigi itu normal. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia sedang berbicara dengan buli di samping pemandangan. Pasta itu dikembalikan padanya. Dia bisa menulis dengan pinggangnya. Mungkin orang besar yang dia rekrut dan akuntan yang dia sakiti. Pantas saja Yu Xiao datang tahun ini. Izinkan saya memberitahu Anda, mengapa Anda tiba-tiba jatuh sakit padahal Anda mengelola akun dengan baik. Itu benar-benar ada hubungannya dengan dia. Tidak, jika ini terus berlanjut, seluruh desa akan dibunuh olehnya. Mari kita minta penjelasan dari keluarga Wang. Sepupu kakak ipar kedua Wang yaitu Sun Guoniang memiliki keluarga besar. Kali ini dimulai dengan sangat cepat. Apa yang terburu-buru? Biarkan api menyala. Su Xiao itu sepupu yang kamu jadikan padaku. Saya bilang segala sesuatunya harus memakan waktu. Seluruh desa mengatakan bahwa Yatou menginginkanmu. Dia sendirian dan bisa hidup bersama. Artinya sepupu. Biarkan penduduk desa membuat keributan dan semakin besar keributannya, semakin baik. Selama dia menjaga giginya, Wang Meng akan menjadi pemimpin seluruh desa. Anda tidak perlu melakukannya. Dia harus menantang orang untuk keluar. Bagaimana jika dia tidak berani? Menginginkan kalian satu sama lain berarti melawan seluruh desa. Siapa yang akan membeli dagingnya? Bagaimana seorang tuhu bisa bertahan di sini jika bisnisnya musnah? Sepupu itu pintar. Jika Anda memfilmkan dua orang yang menyelinap masuk dan membuat lelaki besar terobsesi, bukan hanya menantu perempuannya yang punya masalah. Bahkan dia, Wang Meng, tidak bisa cukup berterima kasih padanya. Serahkan penyihir itu, dia adalah lautan api. Kentut kepalaku di sini untuk mencarikanmu air. Jika kamu mengutuk ibumu setelah minum air, kamu tetap bukan manusia. Harap pastikan bahwa dialah yang Anda cari dan tinggal di rumah. Dia sengaja memberinya rasa manis dan menunggu sampai kami semua mempercayainya. Dia bisa menggunakan sihir untuk membunuh seluruh desa. Wang Meng menyingkirkan penyihir itu yang juga merupakan pekerjaan menyakitkan bagi penyihir itu. Perbaiki dia, kalau tidak seluruh desa kita akan gelisah. Siapa yang mencoba mengutuk? Wang Meng, dia adalah Kexin. Dia penyihir, Anda bisa melihat kakinya dengan mata kepala sendiri. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia berbicara dengan Uri. Kemudian Uri menyetujuinya. Mo Zui adalah pria besar yang dia cari. Dia juga melihat yang lainnya. Kakak ipar kedua Wang, kamu harus tutup mulut. Anda telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia adalah pohon Dharma. Dia berbicara dengan Uri dan memukulinya. Babi tuamu masih mengikutimu. Kamu juga monster. Anda menyebut saya penyihir, Anda jujur. Aku bertanya padamu. Saya, Su Xiao, telah mengatakan sesuatu tentang seseorang sejak saya masih kecil. Pernahkah saya menyakiti seseorang? Pernahkah saya melakukan sesuatu untuk menyesali desa Feng Lai? Saya tidak. Air mani yang kamu minum ditemukan olehku. Monster yang kamu makan dibuat olehku. Saya orang yang jujur. Jika ada di antara kalian yang bisa melakukan sesuatu untukku, apa yang saya lihat untuk Anda? Tekanan ini agak tidak masuk akal. Saudara Yao, ini adalah kota campuran. Batasan kota di hati masyarakat tidak bisa dimundurkan. Selama dia di sini, dia akan dikutuk oleh penyihir. Siapa bilang dia penyihir? Itu milik saudara ipar kedua Wang Lao. Sebelum saya melanggar peraturan, saya memakai stok kim beracun. Tuan ayam kecilah yang menemukannya dan menyelamatkan hidupku. Jika dia monster, kalau begitu ambillah hidupku dulu. Tekan kepala Anda dan biarkan Anda ditunjuk. Kakak ipar kedua Wang, putri Anda mati kelaparan karena amukan ayam. Selama bertahun-tahun Wang Laur menjadi kasar setelah minum. Itu tidak mudah bagimu. Anda melihat bahwa kehidupan setiap orang menjadi lebih baik dan Anda merasa tidak nyaman. Tapi Anda bisa bertanya pada hati nurani Anda. Mari kami tunjukkan caranya. Anda seorang gadis dan Anda tidak punya uang untuk menyukainya. Uang binatang api kamilah yang membelikanmu Guanshan. Apakah Anda masih manusia ketika melakukan ini? Ya sial, beri aku kata-kata yang membosankan. Ini sudah berakhir, ini sebuah ledakan. Apalagi, selama saya di sini, tidak ada yang bisa pindah ke sini. Rumah tangga. Mari kita akhiri masalah ini di sini. Jika Anda terus mengejar, 1000 tahun akan terlalu lama. Hitung dia 15. Saudara Wang, apakah saya baru saja sangat mengesankan? Sangat bagus, lebih baik dari yang saya katakan. Apakah kamu mendengarnya? Sun Yuanwei ditembus dan disetubuhi dengan linem pada malam sebelumnya. Benar atau salah? Sudah larut malam ibu mertua saya Zizi menjadi lebih kaya di kota, dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika Sun Yuanwei keluar dari menara Hunhua, sebelum dia mencapai Jiaozi, dia terlihat oleh pria yang mengenakan ikat pinggang linem. Kaki itu sangat besar. Orang tua itu menangis di tempat tidur selama beberapa hari.
Siapa yang bisa melakukannya? Seharusnya itu bukan saudara Wang. Siapa yang melakukannya? Tahukah kamu? Ada terlalu banyak orang jelek dan sekelompok orang mengatakan mereka telah mengalahkan Sun Yuanwei. Sepupunya yang terjebak mungkin bersedia. Ada terlalu banyak orang kuat dan saya tidak bisa menangkap mereka. Bukan itu masalahnya. Sepupu dari pihak ibu saya membuka danau mie di kota Qinhe dan berkata bahwa dia lebih baik daripada Mi Shang. Zizi ibu mertua sepupuku mendatangi Cao Yu dan mengatakan bahwa dialah bosnya. Setahu saya, tidak kurang dari 10 keluarga yang berhubungan seks dengannya. Dia lebih bertekad. Sekarang setiap hari, seseorang mengirim karangan bunga ke pintu rumahnya sebelum membakarnya, sehingga dia bisa pergi ke tempat lain. Hari ini, dia tidak bisa memikirkan apapun. Pantas mendapatkannya. Guru, seseorang memberimu sesuatu lagi di luar. Ada apa hari ini? Saya membeli huayang baru hari ini, dan saya bahkan membeli pintu kebakaran untuk Xier. Sial, siapa yang melakukannya? Mereka berspesialisasi dalam posisi-posisi hebat, dan ketika kita mengetahuinya, mereka akan segera menghilang, dan tidak ada cara untuk menangkap mereka. Cocokkan saya, sekelompok orang akan merugikan saya. Semua orang ingin memakan keindahan Zixiangku. Saya ingin hidup dengan anggur-anggur. Saya mendengar bahwa Anda melakukannya lagi. Coba saya lihat, dengan cara apa Anda menyinggung Shen Xian? Saudara 6, kamu akhirnya sampai di sini. Lihat aku telah dipukuli seperti ini. Siapa yang melakukannya? Dia masih bisa menggunakan sihirnya, pasti itu Wang. Dia bahkan menjatuhkan kakiku. Kamu bilang tidak baik menyinggung siapapun, tapi kamu harus menyinggung penjaga pintu itu. Tidak, saya tidak peduli, Anda harus melakukan debut untuk saya. Jika Anda orang yang menarik perhatian, Anda akan menimbulkan masalah bagi saya sepanjang hari. Saya hanya ingin pelit, tapi saya tidak bilang tidak akan membayar. Hal-hal yang tidak berguna. Setelah berguna, gadis kecil Huang itu bahkan tidak dapat memahaminya. Setelah Wang dipenjara, penduduk desa datang ke desa tersebut. Melawannya berarti melawan hati rakyat. Kalau begitu lupakan saja. Saya berjuang dengan sia-sia. Saya sudah memikirkan caranya. Anda tidak bisa menganggap masalah ini terlalu serius, Anda harus menunggu perlahan. Ada air tanah. Tidak ada hasil panen dari ladang. Orang buta harus menghadapi kejahatan setiap hari. Ya, genus merah bisa hidup di dalam tanah. Bukankah ini bahan yang bagus untuk melawan Han? Saudara Wang, saya tahu cara menyelesaikan 20 masalah. Saudara Wang, jumlahnya banyak sekali, cukup untuk keluarga kami. Meniup sesuatu bisa membantu. Ya, beli saja tanahnya dan bayar air. 1 mil lebih jauh ke timur masih banyak kentang. Saudara Wang, ayo kita menanam kentang dan kentang merah. Ya toh, kamu sebenarnya tidak perlu berurusan dengan hal ini setiap hari. Yang merah beli dari Han, tinggal tanam dan kasih air akar. Xiao, aku juga tidak bisa bangun. Bibi Zhang, aku berencana mencarimu. Kakak ipar Zhang, ambisi kakakmu lebih baik daripada yang ada di sini. Area penjara berada di bawah Kuan Liangxi, jadi aku akan memeriksa saudaramu. Tidak perlu. Saya mengikuti Anda dan belajar cara menanamnya sendiri. Area penjara sudah setengah dimakan. Semasa hidupnya, dia diperintahkan untuk melakukan hal itu. Potongan merah menghadap ke bawah. Setelah menyerahkan air penikat akar, tidak perlu khawatir. Jangan khawatir tentang penanaman orang lain, Anda juga harus menanam. Jika benihnya rusak, maka akan sia-sia. Apa aku bilang tabur? Biarkan saya melihat bagian tengahnya. Saya ingin menanamnya. Hidup. Saya bilang itu bisa tumbuh. Sudut pertama rumahku. Kakak ipar Zhang, keluargamu juga yang menanamnya. Tertanam. Sedikit terbakar. Katanya kalau tidak boros air tidak masalah. Beli saja. Itu benar-benar bisa tumbuh. Xiao, wilayah merahku memiliki beberapa baris. Saya akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Saja itu. Sebenarnya saya juga menanamnya. Jangan melihat kata-katanya yang kasar, tapi apakah dia merasa bersalah? Kalau begitu aku akan membantunya memeriksanya nanti. Ada terlalu banyak area penjara. Tanah merah akan segera hilang. Cinta terlalu dekat untuk memaksakan air dalam gambar. Baris ini dipisahkan 1 kaki seperempat. Saat Anda menanamnya, Anda tidak menyisakan cukup area pemantauan. Saya tidak akan melakukannya. Saya akan membantu Anda mengangkutnya lagi dan menyerahkan airnya lagi dalam beberapa hari. Saya tidak dapat membantu Anda tentang apa yang terjadi sebelumnya. Hal-hal di masa lalu telah menyimpang. Mari kita jalani hidup yang baik mulai sekarang. Anda tidak akan pernah tumbuh dewasa lagi. Jika ada masalah di rumah, saya akan berada di sana. Anda pergi ke rumah Tuan Wang hari ini. Bibitnya terlalu lebat, saya akan pergi ke Yunle untuk memeriksanya. Keluarga mereka sangat senang memakainya saat Anda mewariskannya. Kali ini saya harus membayar online untuk bertemu orang.
Sungguh melelahkan hidup di usia tua. Saudara Wang, apakah menurut Anda akan turun hujan lagi tahun ini? Meski tidak hujan, kentang merah di ladang cukup besar sehingga bisa turun hujan di timur. Ayolah ayah, aku sakit perut. Ada apa? Ada apa? Aku akan membawamu ke Zensang untuk mencari ayahmu. Ini adalah hati bulan gadis itu. Cepat letakkan. Saudara Wang, tolong turunkan saya. Ini air gula merah. Minumlah untuk meredakan panasnya. Setelah meminumnya, rasa sakitnya akan berkurang. Beristirahatlah yang baik selama periode ini dan jangan bekerja. Di masa depan, Anda tidak akan bisa masuk ke air pada musim semi dan musim gugur. Apa yang harus ditanyakan? Alasan. Biasanya, saya dulu bisa masuk ke dalam air. Masa lalu adalah masa lalu, dan masa kini adalah masa kini. Jangan bicara dengan Liang Sui. Kapan kamu membakarnya? Baru saja. Saudaraku, kamu akan mematikanku seperti ini. Saya ingin sekali. Untuk apa? Tidak bisa makan. Saudara Wang, mengapa kamu semakin dikurung? Saudara Wang, ya Tuhan, kamu cantik sekali. Tidak bisa tidur itu di sisiku. Anda memiliki mimpi lain. Tidak, aku sudah lama berhenti bermimpi. Setelah meminumnya, saya pergi menggali genus merah hari ini. Itulah yang saya katakan. Bergandengan tangan hari ini. Itu genus merah, saudaraku. Saudara Wang, lihat ini besar sekali. Tuan kita, bagaimanapun juga adalah pejabat tinggi Eping dan masih seorang Jian Hashi yang secara pribadi dihormati oleh Kaisar. Jangan minum makanan pedas yang populer di Jianlingfu. Anda tidak punya hak untuk menyelinap ke pria malang ini dan melawan wanita tua. Bukankah ini sulit untuk dimakan? Cita rasa hidup orang lain. Seseorang akan menjemputmu saat kamu keluar dan seseorang akan mengantarmu saat kamu masuk. Anda masih bisa membakar sedikit minyak dan air saat menyeberang jalan di tahun berangin. Merupakan ide bagus bagi kami, dua bersaudara, untuk mengikuti karma dan menjadi vegetarian. Aku bahkan tidak bisa minum sup panas. Aku berkata, bisakah kalian berdua bersiap untukku? Orang dewasa memang bijaksana, tapi anak kecil kurang menikmati diri mereka sendiri. Ini hanyalah pertandingan yang tidak tahu malu. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman terhadap sentimen masyarakat. Jangan jatuh terlalu tinggi, maka kamu terlalu rendah. Jika Anda tidak mengatakan apapun sekarang, akan ada anak-anak di internet yang akan membuat kemajuan yang sama seperti Anda. Oke, mari kita resmikan. Pergi 3 sepatu di sepanjang jalan. Apakah menurut Anda kelompok Han ini masih hidup? Sudah sebulan, setetes ikan pun tak terlihat dan sehelai rambut pun tak terlihat di bumi. Desa Fenlai di depan saya mungkin bagus. Pak, terus terang saja, saya khawatir perjalanan kita akan sia-sia. Seorang lelaki hebat turun dari surga, menyebabkan kekacauan. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluarnya? Pak, jangan percaya, sudah keputusan Tuhan geografi tidak bisa menghasilkan Master Liang. Kita semua lebih rendah dari Tuhan, jadi tidak ada rasa malu dalam hal itu. Mungkinkah Tuhan mengundangku menjadi muridnya? Mungkinkah geografi tidak bisa menghasilkan Master Liang? Saya tidak perlu khawatir. Itu Tuan Liang. Wah, sepertinya aku juga melihatnya. Genus merah kakak laki-laki. Pak, kami belum makan tentara beracun kan? Langit dan manusia adalah manusia yang hebat, tetapi bumi tidaklah ringan. Dewi apa? Di Gunung Huangshan ini seseorang sebenarnya menyebarkan kata-kata seperti itu. Melarikan diri bukan berarti keluar dari pintu hati orang-orang malas kuno. Pak, apakah Anda ingin berspekulasi? Dengarkan dulu. Saudaraku, jika dinasti Han seperti ini tahun ini, kamu masih bisa merekrut Liang Xi mulai sekarang, bukan? Pria besar tahun ini, awalnya kami hampir tidak bisa tumbuh dewasa. Untungnya, seseorang menemukan air bawah tanah dan menggali lubang, dan seluruh desa terselamatkan berkat lubang tersebut. Siapa yang menemukan air itu? Dia adalah istri dari keluarga Wang. Dia masih muda tetapi memiliki kemampuan yang hebat. Dia satu-satunya yang mencarinya.
Atribut merah ini juga dibawa olehnya. Tuanku, kentut kecil ini kelihatannya enak sekali. Pak, ini sudah larut. Saya tidak berani masuk. Saya benar-benar akan tertidur. Tahu, saya harus bertemu dengan menantu keluarga Wang. Oke, beri aku timas. Saudara Wang, saya kedinginan. Kami akan memasuki timur. Saat bulan tiba, saya akan memberitahu Anda di mana harus melengkapi peralatan Anda. Ayo, kita bisa tidur bersama untuk 2 orang. Aku akan mengalirkan air dari pantatku. Lupakan saja, aku memintamu untuk tidak tidur denganku karena tubuhmu sangat berbulu untuk membuatmu tetap hangat. Tidak, kenapa tidak? Dia sukses. Jika kamu membiarkan dia tidur denganmu, aku akan menjemputnya. Tidak, kenapa kamu tidak membaca Sumantang di sini? Ini sangat hangat, jauh lebih baik daripada tidak hangat sama sekali. Dalam Tianer, air lama istrinya datang lebih awal. Apapun yang terjadi, oke, aku akan tidur. Saudara Wang, mengapa kamu mencuci tanganmu lebih awal tadi malam? Barang bahan mentah. Bahan-bahan dari Ziali tidak akan habis dalam sebulan. Jangan melihat sekeliling saat makan. Kami punya 2 atau 8 sen ditambah uang sudah termasuk. Saya menghasilkan 22 sen bulan ini. Tahun ini, setelah beruntung, fisika menemukan air dan kentang bernomor merah menjadi hidup. Tahun depan setiap rumah tangga akan kembali menanam kentang dan genus merah. Anda tidak dapat menghasilkan uang dengan curang atau curang. Anda harus mencari cara lain untuk menghasilkan uang. Jika ya, Anda tidak akan bisa membagi cukup telur. Untuk apa kamu begitu membutuhkannya? Apa yang dihasilkan Mogu adalah uang cepat. Namun cuaca musim dingin akan tiba, keadaan menjadi dingin dengan cepat, dan saya ingin berbaik hati kepada mereka. Dan pandai dalam kesakitan. Ketika Kaisar tiba di meja, dia minum semangkuk sup kaldu Taiwan setiap hari dan tubuhnya kacau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami menjualnya di toko seharga 5 sen per mangkuk dengan roti kukus. Kapan Anda mulai memikirkannya? Tadi malam, semua orang di Dongtian meminum rehu. Kami menjual yang macan panas. Itu kursi kerajaan, semuanya ada di sini. Badan partai menjulang dari tanah ke barat dan lebih kuat dari yang ada di gunung. Kursi kaisar tidak marah, badan partai, posisi partai, dan badan disegarkan. Jika ketiga hal ini salah, Anda akan memikirkan semuanya. Yato, apakah kamu mau duduk? Pertama-tama mari kita masukkan kursi kaisar dan pestanya ke dalam panci berisi sup ayam. Saat pestanya bagus, Saudara Wang seringkali merasa tidak nyaman dengan pestanya. Kalau katanya enak, pasti enak. Bu, menurutmu 5 sen untuk semangkuk sup itu mahal? Apa yang lebih mahal? Semangkuk kuah mie bening di toko mie harganya 4 yuan. Kami ingin berbaik hati memiliki bahan yang cukup dan membuat supnya segar, sehingga mereka bisa mendapat banyak keuntungan. Pengumuman besar telah dibuat. Saudara Wang, bagaimana rasanya? Lezat. Nyata. Kursi kerajaan tidak berat dan manisnya badan partai terlihat. Rasanya sangat enak. Saudara Wang, katakan padaku apakah orang-orang sungguhan akan datang untuk minum? Pertemuan. Lalu saya bisa menghasilkan banyak uang. Akhirnya enak sekali. Beberapa milikmu enak. Dia bodoh. Sangat lezat. 1 atau 2 dari mereka belum pernah melihat pasar. Dia bilang dia adalah seorang pangeran. Inilah yang dilakukan para bangsawan. Dia mengumumkan kepada Gong. Cuaca luar angkasa. Potensi kilatan cahaya yang tinggi menjadi cuaca favorit bagi rumah cabang. Saoping apa, kelompok apa yang akan terjadi setelah minum obat tongtong? Pernikahan itu tinggi. Bersikaplah baik, buat model sausnya, dan konsentrasikan minyaknya. Ada lebih banyak hal di pohon keluarga kami. Ibu. Apakah menurut Anda sayang sekali jika semua benda ini ditempatkan di Panzimai? Tidak bagus. Setiap orang mempunyai tamunya masing-masing. Bagaimana jika seseorang datang untuk belajar? Kami Mogu dan Mogu Jiang sama-sama berasal dari banyak karakter di desa. Banyak orang mempelajarinya secara diam-diam. Saya ingin mengajari mereka agar mereka juga memiliki suara fisik. Oke, ibuku akan mendukungmu apapun yang kamu lakukan. Tidak sulit meniru Gu Jiang. Kuncinya adalah 3 hal. Mogu perlu dipotong-potong. Suhu minyak tidak boleh tinggi. Bersiaplah untuk waktu yang cukup. Model harus dikeringkan hingga 80% terlebih dahulu. Tidak bisa menerobos. Itu terlalu basah dan tidak lembab. Sausnya terkoyak dan pecah sekali. Semakin pecah, semakin harum rasanya. Saus dan bawang putih juga. Duosan dicampur dengan mogu. Ada pasta kacang wangi yang harus ditaruh terakhir. Ini akan menjadi lembut jika dibalik. Giling merica sifuan dan perhatikan. Yang kami buat adalah makanan.
Jangan mengambil jalan pintas. Kapan harus memasukkan pasta kedelai? Goreng mogu hingga sarinya keluar. Setelah menambahkan saus, masak perlahan dengan api kecil. Biarkan masak sampai minyaknya bening. Rasanya seperti ini. Apa yang terjadi dengan keluarga Wang akhir-akhir ini? Pak, saya mengerti. Su Xiao itu luar biasa. Pertama, kami mengajak seluruh desa untuk menggali pemandangan. Dia juga memadamkan api untuk menanam kedelai merah dan kentang. Fan Yuan cukup kuat untuk tidak membuat siapapun mati kelaparan. Ia pun meminta seluruh istri di desa tersebut untuk membuat sambal mogu. Ada banyak cetakan saus dan sup di menunya. Dia mengembalikan nyawa Li Zhen. Semua orang memanggilnya Dewi. Ada juga seorang anak yang telah berubah menjadi seorang cucu. Dia berkeringat banyak tidak peduli hari apa dan air mengalir ketika Dewi datang. Anda cukup mengaguminya. Bukan itu masalahnya. Sejujurnya, bahkan anak kecil pun ingin memberi penghormatan kepadanya. Cukup. Di mana Wang Meng? Apa yang dia lakukan baru-baru ini? Wang Meng bahkan lebih kuat lagi. Pimpin seluruh desa untuk menggali tempat pemandangan yang makmur. Raja Jing sembuh dalam beberapa hari. Saya dengar akan ada 2 penggalian lagi. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Nama adiknya adalah Zhang San. Anda tidak perlu datang untuk menekan kami besok. Pak, kesalahan apa yang Anda lakukan? Sudah kubilang, jangan lakukan hal kecil dan pergilah. Jangan biarkan aku melihatmu di Yun Mengxian di masa depan dan menyeretnya keluar. Saudaraku, tuan-tuan, saya salah. Batu-batu di desa semakin besar. Jangan lakukan itu lagi. Yun Mengxian ini bukan lagi wilayah Sun Mengxian saya. Wang Meng, saat aku menghembuskan nafas, Sui Yuan dan Liang Xi telah pergi. Mari kita lihat siapa yang masih mengikuti. Biarkan aku memegang kepala besarnya. Apa yang kamu lakukan dengan si rambut merah ini? Pembagian kerja sempurna dan modal Dava datang untuk menyamai Anda. Aku butuh ditemanimu. Bicara tentang hal itu. Makanlah apapun yang Anda tahu cara makannya. Karena ramalan itu dilakukan oleh Ben Gong. Dikatakan bahwa saya bekerja keras tetapi hidup saya masih hidup dan saya membiarkan kekuatan saya menjadi sedikit lebih santai. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Anda sebaiknya meninggalkan titik takdir. Waspadalah terhadap kebakaran. Pertentangan elektronik dibakar. Tunggu sampai matang. Bengong juga merupakan pasta panggang paling enak dengan bagian bawah yang manis. Wajahnya lebih tebal daripada Heng Qiang. Itu benar. Kepalamu yang besar dan cepat itu memiliki kepala dan mata yang utuh. Versi manis dari wajah ini. Siapa yang berhutang 200 tael perak padanya? Keluarga mereka tidak punya daging untuk dimakan setiap hari. Saya tidak ingin melakukan kerja keras ini. Ini sudah larut malam. Mungkinkah seseorang datang ke sini untuk menari beberapa kali? Masa lalu. Kecil kemungkinannya ada orang yang benar-benar datang untuk menari. Sangat bagus. Chrysostomus telah diselamatkan. Datang atau tidak? Tidak, aku sudah membakar harta karun dinamit itu. Datang atau tidak, jangan pergi ke sana. Ben Gong tadi cukup tampan, bukan? Jika saya tidak berhati-hati lagi, Anda akan terbakar. Tidak akan pernah lagi kamu. Jadilah master, saya akan membawa Anda ke ruang pengobatan segera. Tezi, apa yang kamu lakukan? Aku terkekeh dan pergi. Itu tubuh kuli. Putramu belum meninggal. Anda sedang menjalani pengobatan. Mungkin ada yang salah dengan dirinya. Aku sebenarnya masih hidup. Sangat bagus. Ini sudah berakhir. Saya mengembalikan putranya seperti ini. Seberapa besar pasangan ini? Terima kasih. Senzi ini sudah kehilangan kesabaran. Seorang pria kuning meramal nasib. Katanya dia tidak akan hidup melewati usia 3 tahun. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ketiga. Maksudmu dia tidak akan bertahan hari ini? Kami takut terjadi sesuatu padanya. Dia telah memenjarakanmu selama 3 tahun. Dia menyelinap keluar. Dia berkata bahwa dia ingin melihat dunia luar. Tanpa diduga, dia memutuskan ikatan 3 tahun itu dan Andalah yang menyelamatkannya. Mungkinkah dia menemukan Sui Yuan di desa Hianbang dan perbuatan baiknya mengubah takdirnya sepenuhnya? Saya akan membawanya kembali ke Qingqiu untuk memulihkan diri. Lalu bisakah aku bertemu dengannya lagi di masa depan? Dulu mari kita lihat skor aslinya. Ini kue wijen favoritnya. Biarkan dia makan telanjang. Jika Anda mengikuti pemandangan, Anda akan fokus pada kota. Saya juga kehilangan 2 orang. Saya tidak bisa lepas dari keduanya begitu mereka bunuh diri. Inspeksi akan dilakukan di Kabupaten Yumeng dalam beberapa hari ke depan. Suatu ketika dia bertemu Wang Meng. Saya tidak bisa lagi menahan risiko tanpa pembunuhan. Tuan Lisi, cabang pemerintahan apa yang Anda miliki? Temukan orang yang lebih gemuk untuk menahan keluarga Wang di penjara dan segera membungkam mereka. Selama Anda bertindak cepat, keberadaan kedua orang ini tidak akan diketahui selama pemeriksaan. Su Xiao dan Wang Meng, para monster menyalahkan Anda atas kesialan Anda.
Harganya 5 sen per mangkuk dan sepasang roti kukus dan mereka yang mengantri akan maju. Saya meminum bunga Soul Body Bowl kali ini dan hasilnya lebih baik dari biasanya. Ya tahu, apakah ada oli di mesin hari ini? Saya ingin 5 batang. Minyak, Anda perlu mengambil minyak dari mesin 5 senjata. Datang. Lihat semuanya, tulang goreng di toko ini beracun. Adikku jatuh sakit setelah memakannya dan hampir sekarat. Apa? Apakah tulang goreng beracun? Mustahil, tulang-tulang di rumahku semuanya segar dari Ho Sancai. Anda melihatnya ketika meledak. Apa yang kamu lihat? Adikku terjatuh karena dia adalah pecundang dalam keluargamu. Kakakmu tidak meminum racun sawo gusong, dia meminum alkohol. Apakah kamu berbicara omong kosong? Dia berbau alkohol. Apakah kamu tidak melihat teksnya? Tulang goreng yang dibuat oleh keluarga Wang beracun. Saya menerima laporan dan datang untuk menyelidiki. Su Xiao, kamu sudah selesai. Wang Tuhu, saya sedang menangani kasus ini, jadi sebaiknya Anda tidak menggunakan pisaunya. Orang yang tergeletak di tanah adalah orang yang datang dengan membawa barang bukti. Mereka menyegel keluarga tersebut dan menangkap Su Xiao dan Wang Men. Kami tidak punya masalah memakannya dalam waktu lama, jadi katakan saja tanpa batas. Artinya, kalian melakukannya dengan niat buruk, hanya saja langitnya terlalu kecil. Temui 10 orang. Xiaolu, kamu harus mengirimkan potongan jari itu kepada orang dewasa. Siapakah Su Xiao? Saya. Jangan khawatir, saya pasti akan menyambut kepolosan Anda. Xianlin terkasih, Anda bersalah karena mengingini hukum raja, selalu membiarkan kerabat Anda memperkosa wanita rakyat dan mencari hukum raja. Apakah Anda mengakuinya atau tidak? Tuanku, aku ingin menurunkan pangkatku. Yuan Wang, oke, lihat ini dulu. Ini adalah kebijakan akuntansi yang telah ditinjau oleh manajer selama 3 bulan. 3 tahun setelah Anda menjabat, Anda menukar Moying dengan 2.300 tael dan saudara Gu meledakkan kristal untuk memutus kehidupan masyarakat. Benar-benar melanggar hukum. Sepupu Anda Sun Yuan Wei menggunakan nama Anda terus memaksa orang asing dan orang asing buktinya masih awal.